Nah, ceritanya gaji dia beli HP ini gitu. Lu cuman pamer ya di lingkungan teman-teman lu yang biar lu ngerasa lebih sukses dari mereka di circle lu yang sama-sama miskin. Timothy Ronald mengkritik rakyat miskin tapi pura-pura buta sama sistem politik dan ekonomi yang ngatur hidup mereka. Kalian yang nggak punya duit tapi kalian jadi ahli politik, fungsinya apa sih di teman-teman kalian? Kelihatan keren lu. Buat gue, itu lebih tundel dari orang miskin yang kredit iPhone. Rakyat miskin gak hidup di ruang kosong. Pola konsumsi mereka dibentuk dan dipelihara oleh sistem upah murah, kebijakan ekonomi yang gak pro rakyat, pajak dan biaya hidup yang dicekik, serta budaya pamer yang dirawat industri dan elit. Elit butuh rakyat sibuk cicilan, sibuk bertahan hidup biar nggak sempat mikir soal ketimpangan. Sistem yang dipakai rakyat miskin ini datang dari negara dan dilegalkan negara. KPR, kredit kendaraan, cicilan HP, itu resmi, dipajaki, dan dicatat negara. PPN dari handphone, pajak motor, pajak rumah, semua masuk ke kas negara dan dikelola lewat APBN. Dari uang itu, negara bayar subsidi BBM, LPG, BPJS Kesehatan, pendidikan, sampai program makan bergizi gratis. Jadi waktu rakyat miskin kredit barang, mereka bukan cuma bertahan hidup, tapi juga penyetor pajak. Berhenti bilang rakyat miskin nggak berkontribusi, apalagi memaksakan untuk gaya hidup. Karena banyak fasilitas yang lo nikmati hari ini datang dari uang rakyat yang lo hina. Tapi Timothy malah kritik rakyat miskin yang kredit iPhone, motor, rumah, seolah itu pilihan bebas dari kebodohan pribadi. Padahal emang sistem negara ini dibangun dari cicilan. Rumah tanpa KPR hampir mustahil, motor tanpa kredit berat, HP tanpa cicilan cuma mimpi untuk para buruh. Kalau rakyat nggak kredit, ekonomi nggak jalan, PPN nggak masuk, negara nggak muter. Tapi giliran rakyat ikut sistemnya, mereka dihina, dicela, dibilang maksa. Dia selalu teriak investasi, seolah lingkungan hidup semua orang sama kayak hidup dia. Padahal rakyat hidup dengan gaji ditekan, jam kerja diperas, biaya hidup naik, pajak di mana-mana. Investasi dari mana kalau makan aja ngos-ngosan? Ngomong investasi dari posisi aman itu gampang, tapi nyuruh orang terdesak buat mikir kayak itu tundel secara konteks. Kalau semua orang seberuntung dia, nggak ada yang mau jadi buruh murah, sistem langsung ambruk. Jadi ketika rakyat miskin kredit iPhone, itu bukan kebodohan personal, tapi hasil dari sistem yang sengaja dibentuk. Iklan pinjaman, iklan KPR, kredit, dan lain sebagainya selalu disuguhkan di media ini sebagai saran untuk rakyat agar mereka memiliki dengan kredit, dan itu dilegalkan oleh negara ini. Dan itu ada di sistem ini. Kita tidak bisa melawan sistem, melawan arus yang ada di negara ini. Udah menjadi sistemnya di negara ini. Iklan terus-menerus nunjukin bahwa sukses diukur dari barang yang dipakai. Lingkungan sosial juga ngajarin bahwa harga diri dinilai dari penampilan. Sebagai contoh, misalkan lu datang ke tempat makan, datang ke mall, datang ke tempat retail lainnya, bazar, dan lain sebagainya. Dengan tujuan, lu bakal membeli barang atau produk yang ada di situ. Dengan penampilan yang lu anggap sederhana, tapi dianggap oleh orang lain adalah penampilan orang miskin. Kira-kira kalian akan dilayani dengan baik atau dicuekin atau bahkan dicela oleh mereka? Yang pasti kalian akan dianggap tidak mampu, bahkan tidak akan dilayani dengan baik. Dan itulah realita yang ada di negara ini. Kenapa? Alasannya rakyat di Indonesia lebih mementingkan penampilan, yaitu karena itu poinnya. Harusnya kita menyadari realita sosial yang ada di negara ini. Negara juga gagal menyediakan jaminan hidup yang layak, tapi membiarkan standar sosial makin mahal. Di situ rakyat terjebak. Lalu datang Timothy, nyalahin rakyat sambil cuci tangan dari peran elit dan pemerintah. Ini pola lama, rakyat disalahkan, sistemnya dilindungi, padahal yang atur aturan main itu elit, yang nikmati untung itu elit.
Rakyat cuma kebagian cicilan dan celaan oleh kalian. Lebih hipokrit lagi, rakyat miskin bayar pajak tiap hari, tapi masih ditanya emang bayar pajak. Beli HP kena PPN, beli motor kena pajak, beli rumah kena pajak, beli rokok kena cukai. Tapi pas mereka konsumsi, mereka dijulitin. Ini bukan motivasi, tapi bentuk dari pencelaan. Ngomong literasi finansial ke orang yang hidupnya dikontrol kebijakan bu tendesu, itu pelecehan intelektual. Orang yang ngerti finansial tapi nggak ngerti politik kekuasaan sebenarnya cuma pinter di kertas, tundel di realita.